Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Putri Dindiani, mahasiswi semester 3 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan emosi di mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, MPSI. Nah, kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian. Perkembangan emosi menurut Kelvin dalam suatu kamus psikologi mendefinisikan perkembangan emosi sebagai suatu keadaan terangsang yang dari organisme mencangkup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dan perubahan perilaku untuk mencapai kematangan emosi. Untuk mencapai perkembangan emosi yang matang, proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama lingkungan orang tua dan lingkungan kelompok teman sebaya. Perkembangan sosial emosi adalah tahap tumbuh kembang di mana anak mulai memahami siapa dirinya, apa yang dirasakan, serta apa yang diharapkan dan dilakukan saat berinteraksi dengan orang sekitarnya. Di slide berikutnya, adapun ciri-ciri penampilan emosi pada anak menurut Harlock ditandai oleh intensitas yang tinggi, seringkali ditampilkan bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi seiring meningkatnya usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku, seperti rasa takut. Ketakutan berfokus pada bahaya dengan cara yang sama seperti kita takutkan pada kegelapan dan imajinatif yang terkait dengan kegelapan, kematian atau cedera, kilat guntur, dan karakter seram yang ditemukan di dalam seperti buku dongeng, film, televisi, dan kartun. Anak-anak memiliki sedikit kesempatan untuk beradaptasi dengan situasi, tetapi bersama perkembangan mental dan bertambahnya usia anak, mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada rasa marah. Pada dasarnya, kemarahan seseorang dapat disebabkan oleh berbagai rintangan, misalnya hambatan untuk gerakan yang diinginkan anak, hambatan untuk kedua yaitu berasal dari orang lain atau ketidakmampuan mereka seperti hambatan terhadap kegiatan yang ada dan banyak lagi yang dapat menyebabkan kemarahan. Yang ketiga ada rasa bangga. Perasaan ini akan muncul ketika anak merasa kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Contohnya, misalnya anak sudah bisa menyusun balok-balok dan dia memanggil kita seperti ibu, Mama, dia sambil nunjuk balok. Nah, kita memberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Nah, itu merupakan apresiasi dan anak akan merasa bangga atas pencapaian yang dia lakukan itu. Terus, selanjutnya ada kesedihan. Anak dapat merasakan kesedihan itu keadaan yang sudah biasa dialami dan sudah umum. Namun, hal ini memiliki beberapa alasan kenapa anak merasa kesedihan. Yang pertama, para orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya yang berusaha mengamankan anaknya dari bahaya atau gangguan yang dapat menyelakai dirinya. Yang kedua, anak-anak terutama saat masih kecil karena daya ingat anak itu sangat tajam namun terkadang mudah terlupakan saat sudah mendapatkan hadiah atau yang lain. Yang ketiga, mengganti suatu barang yang telah hilang. Dengan hal ini mungkin kesedihan anak lebih berkurang karena barang yang sudah hilang diganti dengan barang yang baru. Nah, selanjutnya ada keingintahuan. Anak-anak biasanya lebih cenderung keingintahuannya karena mungkin anak merasakan hal aneh dari suatu perilaku yang membuatnya bingung, mungkin karena seorang yang dekat menyembunyikan sesuatu atau tingkahnya berbeda, dan anak tersebut ingin mencari pengalaman atau ingin bergabung bersama teman lainnya. Terus ada kegembiraan. Kegembiraan adalah kegiatan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan rasa senang, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kesenangan yang intens dan penuh dengan kebahagiaan.
Namun, setiap anak juga berbeda untuk mengekspresikan dirinya yang sedang merasa bahagia. Terus yang terakhir ada kasih sayang. Kasih sayang adalah reaksi emosional terhadap seseorang atau binatang atau benda. Hal ini menunjukkan perhatian yang hangat dan memungkinkan terwujud dalam bentuk fisik atau kata-kata verbal. Lanjut ke poin B, yaitu terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami. Yang pertama ada usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Setiap rentan usia menunjukkan beberapa perbedaan yang paling mencolok dalam ekspresi dan regular emosi. Selama usia prasekolah, anak juga mengalami stres dan meresponnya. Namun di usia ini mereka juga berusaha mengatur perasaan dan dorongan dirinya sendiri. Perbedaan kemampuan kognitif dalam mengekspresikan dan meregulasi emosi pada anak juga terkait dengan perkembangan kognitif anak, di mana perkembangan kognitif anak ini akan mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol diri dan menghambat impuls. Yang kedua ada perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Seperti halnya orang dewasa, ekspresi perasaan anak-anak juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya. Kemampuan menggambarkan ekspresi emosi mereka semakin kompleks dan terlihat dari raut wajah mereka. Yang ketiga, menunjukkan emosi yang kompleks. Anak-anak di usia prasekolah memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu-malu, jijik, dan rasa bersalah yang tidak terlihat pada bayi atau anak yang lebih muda. Ekspresi yang lebih kompleks dapat ditunjukkan dan kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif untuk mereka mengalami dan mengekspresikan perasaan tersebut. Yang keempat ada bahasa tubuh. Ternyata wajah tidak cukup bagi anak untuk mengekspresikan emosi. Anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka mengekspresikan melalui gerak-gerik dan bahasa tubuhnya. Yang terakhir, suara dan kata. Anak-anak semakin baik dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui suara dan kata seiring bertambahnya usia. Mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan, kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.